Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial belajar PHP ya di day 4 Learn PHP. Jadi langsung aja kita masuk ke materi setelah aritmatika, yaitu operator penugasan. Oke, kita lihat. Kita baca slide-nya dulu. Penugasan nih, kita keluar dulu ya. Mungkin kita sembunyikan dulu terminalnya. Oke, kita fokus sini ya. Operator penugasan PHP sama seperti pembahasan itu dengan kata sama dengan ya. Ini kalian jelas sudah sangat familiar, yaitu pada sebuah operator penugasan adalah sebuah operator yang memakai icon sama dengan ya. Sudah sering lah kita gunakan untuk membuat value sebuah variabel itu. Dan juga yang yang krusial untuk penugasan ini adalah ketika kita mau operasi aritmatika, ini juga sangat penting untuk dipakai ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat di video kemarin saya sudah ini ya, kayak ngasih shortcut supaya tampilannya lebih cepat. Nah, ini contoh shortcutnya yang sudah saya bocorkan kemarin. Jadi tinggal kita kasih kita kasih value-nya apa aja, dua variabelnya yang mau apa aja, terus diantaranya kita kasih operator aritmatikanya dan penugasannya disandingkan. Jadi ketika disandingkan ini, ternyata disandingkan seperti itu, maka otomatis hasilnya akan seperti yang di kanan ini. Nah, seperti kayak variabel A sama dengan variabel A tambah B gitu, seperti itu. Kita coba jut dulu ya. Nah, coba kita buat baru, kita hapus aja ya biar enggak usah nyamper. Coba kita buat kasih A sama dengan apa, coba 10, coba 10. Lalu kita mau misalnya salah. Bentar, kita aritmatikanya apa ya? Kita coba kali. Coba kita mungkin kali 5. Terus varjam. Apakah bisa? Coba kita lihat dulu. Ini di save dulu kan, PHP aritmatika ya, 50 kan kerja ya. Coba kita sekali lagi, satu lagi, misal yang bagi rata lah, coba bagi rata, kita ganti bagi rata mana, kedua aja yuk, coba lagi ganti 2, save, kita copy. Nah, kenapa 0 ya? Karena jelas 10 dibagi 2 ketika nggak punya sisa bagi, karena emang akan habis kayak, karena sesuai ya, jadi nggak ada sisa yang dibagi. Oke, cukup sederhana ya untuk operator penugasan aritmatika. Lanjut kita akan ya, ini yang tadi kita akan masuk di sini, perbandingan. Itu perbandingan. Operator perbandingan adalah operator seperti namanya, untuk digunakan membandingkan antara dua buah value. Dari operator perbandingan adalah boolean, yaitu antara true atau false. Nah, jika perbandingannya benar sesuai kaidah operasinya, maka ya
Nah pokoknya nanti terus dan false ini ditentukan sesuai ini ya, sesuai kaidah false. Kalau ada keadaan seperti ini maka hasilnya ini. Jadi sesuai setiap operasi punya khas ke apa punya punya apa namanya spesifikasi untuk hasilnya nih. Kalau kayak gini keadaannya hasilnya begini gitu. Kita lihat. Coba. Nah, kalau yang kita ini yang pertama itu yang sama dengannya 2 itu ketika akan berubah menjadi true ketika nilai A dan B nya itu sama tanpa melihat tipe datanya apa string apa number tuh gak peduli, yang penting isinya sama loh, sama-sama 10 lah, meskipun yang satu string yang satu number. Kalau sama-sama 10 berarti udah langsung otomatis bacanya terus seperti ini. Tapi kalau yang sama dengan sampai 3 kayak gini, 3 berarti itu benar-benar sampai dilihat tipe datanya. Kalau tipe datanya salah kayak apa, beda, bukan salah, beda, maka otomatis hasilnya akan jadi false karena ini identik sebenarnya sama persis. Oke. Nah kalau yang ini sama ya, sama kayak yang di atasnya, cuman ini versi beda. Jadi kalau hasilnya akan true ketika A dan B tidak sama. Meskipun tidak sama, eh, ini nggak ngelihat kode tipe datanya ya, mau tipe datanya mau sama pun kalau ini nilainya nggak sama ya udah, maka hasilnya nggak sama. Nah ini juga sama aja nih, yang tanda lebih besar ini akan mengikuti yang ini yang sama identik, ini sama yang identik, dia juga melihat ke tipe datanya juga. Oke, coba ini kan 10 ya, benar, misalnya salah mencet sama dengan 10. B sama dengan misalnya string aja ya 10. Oke, Fardam. Salah Fardam. Oke, coba kita lihat sama yang tas dulu, yang sama dengan, lalu selanjutnya yang identik. Save, kita buka terminal, kita clear. Oke, ini yang pertama yang sama dengan biasa, dan keduanya yang lebih spesifik yang identik. Coba kita tes PHP Arithmatica PHP lagi. Ada kenapa ini? Oh enggak, langsung aja yang coba kita nggak usah pakai variabel, kita langsung sini Fardam sama 10 lagi 10 number 23 10 bias 10 string. Nah sama aja sih. Nah, oke, coba kita tes. Oh salah guys, maaf lupa. Saya salah masukin filenya ya, perbandingan. Nah PHP
typo lagi. Ntar saya benarkan. Bandingan. Nah, kenapa yang pertama true? Karena tadi sama dengan ya, nggak peduli tipe datanya apa, yang penting apa isinya sama-sama 10 dianggap betul. Itu diturunin. Tapi kalau yang bawahnya yang identik sama tipe datanya juga harus sama, berarti berarti false karena yang satu number, yang satu string. Oke. Coba kita ini yang baru, yang ini yang level pertama. Kalian bisa explore ya sendiri. Ini contoh cukup mudah ya. Lalu yang kedua nih, tidak identik. Bentar. Oke. Yang kedua ini itu tidak identik true. Oke. Kalau ini salah satu ya. Jadi misal kalau ini, maka kalau pakai yang itu tadi yang tanda petik sama dengannya dua, itu jadi kayak ngambilnya kayak pilihan ya. Mungkin kalau si akan jadi true ketika entah A sama B nya tidak sama, atau A sama B nya tidak sama secara tipe datanya. Jadi kalau misalnya dia, kalau ini, kalau coba kita pakai sebenarnya kalau kita pakai di sini apa yang kita sudah pasang nih, yang sering sama number ini, dia pasti akan misalnya terus. Kenapa karena ini apa namanya, karena tidak sama baik secara tipe data ataupun isinya. Nah, nilai di sini yang enggak identik kan menjadi false ketika emang benar-benar beda isinya, isi angkanya berbeda dan tipe data juga berbeda. Coba kita baru var pardam misalnya 9 coba. Oh sorry guys, ada typo. Ntar kurang ya guys nih. Aduh, trouble. Nah hilang trouble-nya. PHP perbandingan. Oke, kenapa nih false? Karena semuanya nggak beda semua ya, entah yang tipe datanya beda dan isinya juga beda, makanya jadi false itu. Lalu yang kedua, kurang dari atau ini ya. Oke, ini cukup mudah ya sih kalau terus. Oke, kalau nilainya betul, kalau si ini tuh si A emang dia betul lebih kecil daripada si B, maka hasilnya akan betul, benar, akan terus. Entah, dan kalau juga mungkin kalau kan hasil juga betul juga, misalnya kalau kita pakai yang logo yang ini ya, operator ini, hasilnya akan betul jika A kurang atau sama dengan B. Ini cukup bisa dipahami ya secara ini ya, bisa masuk lah, gampang dipahami. Coba kita yang contoh satu aja, mungkin 5 salah, sebentar, 5 sama dengan coba kita ini 9. Salah ini guys.
masih salah guys. Ntar salah di mana nih? Oh, oke, contoh yang tanda besarnya harus pertama muncul. Nah, hilang. Oke. Coba kita lihat nih, berarti artinya apa guys? Berarti 5 itu nilainya lebih besar atau sama dengan angka 9. Coba kita cek. Ini false apa true ya? Oke, hasilnya false karena emang nggak bener. 5 itu nggak lebih besar ataupun sama dengan dari 9. Ya cukup mudah dari dipahami, kita tinggal itu seperti biasa, aritmatika biasa ya. Oke, lanjut ke next materi, yaitu kita beralih ke logika, operator logika ini. Oke, logika apa itu? Operator untuk logika adalah operator untuk membandingkan dua nilai boolean. Nah, dari operator logika adalah boolean lagi. Nah, ini juga mudah, jadi tinggal kita membandingkan ya sesuai operasinya. Ini nilai boolean nih, ya pokoknya tinggal membandingkan, nggak harus membandingkan variabel ya, cuma membandingkan nilai sama-sama nilai boolean gitu. Kita lihat nih, cukup banyak nih, ada yang n. Benar. Kemudian untuk disclaimer nih, antara nilai ini yang dannya 2 bisa di head ya. Oh bisa. Ini antara yang nilai dannya 2 ini dan n nya sama ini sebenarnya sama persis ya, cuman beda di apa? Beda penulisan saja. Tapi antara di dunia pemrograman lebih populer yang pakai simbol ini, simbol dan ini, double dan. Itu juga yang nih or nih, yang or dan lambang ini lebih populer yang lambang ya daripada tulisan, karena ya itu dunia pemrograman lebih populer. Meskipun artinya sama aja, mungkin secara fungsi sama aja, cuman emang beda penulisan dan beda kepopuleran ya, yang lebih familiar di dunia pemrograman mana. Yang n apa artinya? N true jika A dan B sama-sama true. Oke, A dan B ini sama aja true jika, kalau or tuh tekan saya akan true jika salah satu ya, salah satu cukup salah satu atau keduanya itu true. Kalau anda petik ini, anda petik true jika A bernilai false. Ini kebalikan ya, kebalikan. Kalau false jadi true, true jadi false. Kalau salah apa nih, XOR true jika A dan B, jika A dan B salah satunya adalah, jika A atau B adalah true tapi bukan keduanya. Nah, kemudian gimana cara kita tahu apa mau cara output false itu gimana? Ya udah, berarti selain dari ini, ketika berarti ininya nggak sama, apa yang satu true yang satu false, kita pakai algo ini ya jadi false gitu. Tinggal yang kalau kondisi selain ini berarti otomatis langsung false. Oke, kita pencet redam terus, coba kita terus kita kasih n lalu coba false. Nah, clear. Apa namanya nih, logika PHP logika PHP sudah.
capek banget guys, sebentar. True false. Coba kita buka, benar. Oke, hasilnya nanti kita pakai ini aja yang contohnya gampang. Coba kita ini hasilnya akan true. Kenapa? Karena sama-sama true keduanya. Coba kita copy sebanyak-banyaknya aja sesuai ini ya. Oke, cukup. Lalu ini kita ganti ininya di coba sor lalu di tengahnya terus biasa. Oke. Ini lagi belakang. Lu coba PHP kalau kita sudah belum di save guys, lupa. Ini ada 4 baris, berarti sini juga ada 4 ya, sama aja. Pertama bool nilainya true. Kenapa? Karena sama-sama keduanya true. Kemudian ada bool sama-sama nilainya juga sama karena bisa salah satu atau keduanya. Dan kalau XOR itu kenapa hasilnya false? Lihat, karena satu kata kalau mau hasilnya true kita harus di keduanya ada yang jadi false biar hasilnya true. Tapi kalau karena keduanya sama-sama true maka hasilnya false. Dan selanjutnya lawan kata yang setelah tanda pentung lah, intinya yang not ini. Kalau setelah tanda pentung false hasilnya pasti true, tapi kalau setelah tanda pentung true maka hasilnya sebaliknya false. Itu ya. Ya cukup sampai sini ya yang logika ya, operator logika. Lanjut ke next materi. Materi ini yang terakhir untuk video ini ya. Ada instrument dan detriment. Kita nggak bisa. Oke. PHP itu mendukung gaya bahasa pemrograman C untuk menaikkan dan menurunkan data number sejumlah satu angka. Ini bisa mempersingkat kita ketika ingin misalnya kita ingin aku mau data 10 jadi 11. Nah, kita pakai sini increment dan decrement ini. Oke. Bedanya increment dan decrement ini, kalau increment ya menaikkan, kalau decrement ini menurunkan. Oke. Mana sih increment ini? Nah, ini ada perbedaan ya. Sebenarnya ini kalau kita buatnya nggak pakai variabel baru ya, cukup ini sebenarnya ini sama aja ya, antara plusnya mau di depan mau di belakang, minyak di depan mau di belakang sama aja kalau kita nggak buat variabel baru. Tapi misalnya kita buat variabel baru selain A, misalnya kita buat B, maka ini ada perbedaannya guys, perbedaannya. Oke. Jadi untuk yang kalau plusnya di depan, kembalikan ke A dengan satu angka. Lalu jika pokoknya ikonnya lah, ikon jangan plus, jangan juga minus. Kalau ikonnya di depan maka si A dinaikkan dulu satu angka, kembalikan ke A lagi. Gimana contohnya nih, gini nih. Misal kita ambil yang pertama yang ikonnya di belakang.
Ketika ikonnya di belakang seperti ini, kan 10 ya A ya, maka output yang akan keluar adalah 10. Loh, kenapa masih 10? Kenapa nggak nambah? Kan udah pakai plus. Karena kita pakai variable lain dan ikonnya di belakang, maka otomatis si variable baru nih dia akan balik ke A nya tuh bakal masuk dulu ke si B ini. Jadi A yang masih 10 nih, kan kita naikkan, kalau yang ini kan akan kita akan munculkan yang vardam yang hasil akhir ya, yang variable baru ya, yang bukan hanya ini yang B atau D nya. Nah, kita kan nanti kan munculkan ini yang B sama D karena ini variable baru selain yang dijumlahkan itu. Nah, kalau kita kasih plusnya di belakang, maka variable baru ini nggak akan menampilkan hasil terbaru. Karena apa? Karena plusnya nih hasil apa, dan nilai value dari variable A sendiri, bukan variable A sebelum ditambahkan ke B. Jadi masih 10 ya. 10 si B itu udah nangkep value A dulu yang masih fresh, baru tanya A baru ditambahkan. Nah, tapi kalau si C ini, apa yang CD contoh ini karena ikonnya di tengah, di tengah di depan, maka otomatis si A nya ini akan dijumlahkan dulu ya, sisinya kan dijumlahkan dulu jadi 11, baru yang value 11 dimasukkan ke D nya ini. Jadi si D itu udah membaca pertambahan ini. Oke, beda-beda itu. Kalau si yang pertama nih, yang di belakang, si variable baru belum dapat pertambahannya karena dia udah nangkep yang versi freshnya dulu, versi freshnya. Nah, kemudian kalau yang si D kebalikannya, dia udah dapat dari hasil yang pertambahannya karena dia pakai si paper determinant. Jadi yang paper ini proses pertambahan itu udah dilakukan sebelum disamakan value-nya gitu sama variable baru ini. Post tuh setelah disamakan itu dimasukkan ke variable baru, nilainya baru ditambahkan. Jadi masih nangkep yang versi lama lah. Coba kita lihat cek outputnya ya. Harusnya sih yang B 10, yang D 11 ya. Karena si D itu udah nambah pertambahan. Ini clear PHP element PHP. Nah, ini sesuai ya, ini B D Oke. Nah, oke, kita akan sekali ini sudah cukup jelas ya. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu array, operator array. Nah, di array ini kita punya sebenarnya di array PHP array itu punya tadi yang indeks yang indeks tadi ya, indeks yang angka itu. Cuman kita di sini akan pakai map supaya lebih gampang. Kita punya variabel operator khusus ya yang dipakai untuk array di PHP. Sebenarnya kayak cukup mirip dengan operator lainnya, cuman ada kata-kata yang agak beda lah di operator khusus array ini. Coba kita lihat. Nah, ini kita sudah siapkan ini ya bahannya. Pertama, A plus B union menggabungkan array dan B. Ya seperti namanya, digabungkan ya kalau ada plus ini, bukan menambahkan ini angka yang enggak, tapi menggabungkan dalam jadi satu kesatuan. Itu satu array lah, satu indeks. Lalu yang equality, hasilnya tadi sama kayak yang udah jelaskan ya, tadi kita udah bahas yang perbandingan hasilnya ketika kalau A dan B ini memiliki key value yang sama, meskipun misalnya nih si A ini kan first name nya pertama, tapi yang di B first name nya kedua. Ketika A dan B ini disandingkan dengan icon ini, maka hasilnya akan true. Kenapa true? Kenapa? Karena dia nggak mementingkan posisi, yang penting ada nilai ini di A tuh ada nilainya sama nilai
nilai C dan B juga punya nilai C, sama-sama punya nilai C meskipun beda posisi ya itu dianggap sama. Kalau yang identik lebih spesifik, jadi sama-sama punya key value yang sama dan posisinya sama. Oke, itu. Terus inequality jika posisi, kalau yang kedua ini sama ini ya, yang pentung sama dengan dan lebih besar lebih kecil itu sama aja, cuman lebih populer, lebih marah penggunanya yang atas, yang pentung sama dengan. Oke. Kalau yang ini sama kayak mana yang identik ini ya, jadi apa namanya, kalau si A dan B ini nggak identik secara key value dan posisi. Kita cukup coba dua aja, yang lainnya kalian bisa explore sendiri, cukup mudah insya Allah. Ini kita bandingkan, yang satu pakai equality, satu identity ya. Kita cek di terminal PHP array more. Oke, kenapa dua true yang pertama true, yang kedua false? Karena si pertama kan kita pakai equality, jadi nggak perlu di posisi, yang penting ada kayaknya value sama ya, jadi dianggap true. Dan false kenapa? Karena posisinya beda ya, yang satu di depan, yang satu di belakang gitu. Oke, kita cukup sampai sini ya materi setelahnya. Untuk next video kita akan mulai bahas di expression, statement, block, dan lain-lain. Oke, stay tune in our next videos. I think my last videos guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.